warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik teman-teman, kali ini kita akan mengkaji, berdiskusi bersama, belajar bersama tentang buku 4, yaitu Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Angka Kreditnya. Buku ini sebenarnya sudah sangat familiar di teman-teman ASN, di teman-teman PNS, khususnya guru, karena buku ini adalah buku wajib yang harus dimiliki ketika ASN guru akan naik pangkat. Nah, di sini pentingnya kita memahami buku ini dengan baik, mempelajari buku ini dengan baik, sehingga ketika kita ingin naik pangkat, kita tidak kesulitan dan kita bisa memahami betul apa yang harus kita lakukan. Nah, inilah pentingnya sebenarnya kita membahas tentang buku 4. Di samping nanti ada buku 4, sebenarnya ada pasangannya, yaitu buku 5. Di buku 5 ini, kalau ini adalah pedoman kegiatannya, kalau di buku 5 adalah penilaiannya. Jadi semacam kunci apakah angka kredit yang kita ajukan atau berkas yang kita ajukan, dokumen yang kita ajukan itu dinilai atau tidak, maka nanti kita analisis ada di buku 5. Nah, nanti kita akan lanjutkan kajian ini kalau sudah selesai di buku 4 tentang PKB ini. Kita akan lanjutkan di buku 5 bagaimana cara menilai berkas PKB kita agar layak untuk mendapatkan angka kredit yang maksimal ketika kita mengajukan kenaikan pangkat. Nah, inilah pentingnya. Latar belakang kenapa saya ingin membahas buku ini, teman-teman. Ternyata banyak juga teman-teman yang entah balas membaca atau tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang buku ini. Maka nanti kita akan terbuka untuk mendiskusikan buku ini, membahas buku ini dari sudut pandang dan pengalaman yang selama ini kita alami. Pengalaman saya, pengalaman teman-teman tentu akan berbeda di setiap daerah, di setiap kabupaten, di setiap provinsi, maupun berdasarkan pengalaman dari penilai angka kreditnya. Ini sangat variabel-variabel yang sangat berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya berkas-berkas yang kita ajukan untuk naik pangkat. Nah, dari sini ketika kita memahami betul bahwa pentingnya buku 4 ini bagi teman-teman ASN atau bagi teman-teman PNS untuk mendapatkan nilai maksimal pada saat pengajuan angka kredit. Ini sebenarnya tujuan saya membahas ini. Jadi di sini kita tidak menutup untuk diskusi, tetapi kita sangat terbuka. Teman-teman punya pengalaman nanti diceritakan di kolom komentar atau nanti di grup. Teman-teman bisa bergabung dengan grup Telegram, nanti bisa dilihat di deskripsi grup, yaitu kita akan belajar bareng dengan P3G, Pusat Pengembangan Profesi Guru. Baik teman-teman, apa saja isi dari buku 4 ini? Tentang PKB, kita sebut dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Istilah yang biasanya kita kenal adalah PKB dan angka kreditnya. Kita akan simak terus. Jangan lupa sempatkan untuk subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi, karena kita akan mengkaji, istilah saya, kita akan menafsirkan buku 4 ini sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan diskusi saya dengan teman-teman penilai tim angka kredit. Baik, kita akan lihat. Oh ya, saya sengaja tidak membuat PowerPoint. Saya ingin memperlihatkan teman-teman bahwa ini adalah buku aslinya dan teks aslinya. Jika teman-teman pernah mengikuti penilaian angka kredit, misalnya hanya memaparkan PowerPoint saja, itu sudah biasa. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa buku 4 ini teksnya seperti itu. Jadi ini yang revisi 2019, teman-teman. Ada sedikit perbedaan, jadi ada beberapa revisi dari buku sebelumnya. Saya rasa lebih lengkap ini karena saya mengkaji buku ini itu mulai tahun 2010. Saya diterima PNS tahun 2009. Saya mencari buku ini mulai dari buku 1 sampai buku 5, teman-teman. Itu buku wajib
bagi siapa saja yang ingin naik pangkat dengan cepat dan sistematis. Nah, di buku 4 inilah yang sebenarnya kunci ada di buku 4 ini sebagian besar, karena di sini ada kewajiban, hal-hal yang wajib yang harus kita penuhi pada saat kenaikan angka kredit. Tanpa ini teman-teman, walaupun nilai teman-teman secara akumulatif memenuhi, tetapi ada syarat wajib yang tidak dipenuhi di buku 4, maka teman-teman tidak akan lolos dalam penilaian angka kredit. Nah, buku ini saya cetak. Jadi saya tata ulang terus saya cetak. Kalau teman-teman punya PDF-nya biasanya tidak teratur teman-teman. Tentu teman-teman pernah mempunyai PDF-nya yang revisi 2019. Ini saya tata ulang. Jadi ini saya tata ulang. Saya tidak menempeli penerbit saya di sini, tapi saya hanya menata ulang, terus saya cetak untuk dimanfaatkan teman-teman. Sebenarnya ide nyetak itu pada saat saya mengadakan kegiatan PTK jadi buku waktu itu, ada salah satu teman yang usul, bagaimana Pak Luman kalau PDF-nya dicetak menjadi buku, jadi sekalian. Terus akhirnya saya lihat PDF aslinya ternyata tidak ya seperti Murad Marid begitu, tidak teratur. Makanya saya punya inisiatif untuk menata ulang. Jadi saya mohon maaf, saya tidak nge-share ke teman-teman PDF yang saya tata ulang, karena saya ingin teman-teman memiliki cetaknya. Saya yakin kalau dalam bentuk PDF biasanya teman-teman malas membaca, tetapi kalau dalam bentuk buku biasanya teman-teman akan memegangnya itu lebih intensif daripada dalam bentuk file, dan lebih enak kalau dalam bentuk buku. Teman-teman bisa pre-order dulu, karena dalam jangka sekitar 2 minggu ke depan atau di akhir Oktober nanti baru tersedia bukunya. Ini mau saya cetak ulang karena kemarin sudah cetak 100 buku 4 dan buku 5. Jadi nanti saya tidak menyediakan satu paket saja, maksud saya buku 4 saja atau buku 5 saja, tetapi pembelinya satu paket, yaitu buku 4 dan buku 5 sekaligus, biar teman-teman mengetahui bahwa buku 4 dan buku 5 itu adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan, teman. Jadi di sini peran saya hanya menata ulang dan mencetak saja. Jadi teman-teman sebenarnya tidak membeli, hanya mengganti ongkos cetak saja. Jadi nanti di akhir video ini nanti akan ada berapa harganya, terus menghubungi ke siapa nanti akan ada. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita, diskusi kita. Sebenarnya buku ini hadir itu untuk memberikan pedoman sebenarnya kepada semua orang yang terlibat dalam penilaian angka kredit. Dalam penilaian angka kredit. Mulai dari guru, mulai dari pihak sekolah, jadi stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah. Dan yang terpenting adalah tim penilai angka kredit sebagai pegangan rubrik penilaian oleh teman-teman guru. Jadi ketika tim penilai angka kredit menilai, maka patokannya adalah buku 4 dan buku 5. Nah, di sini sebenarnya kenaikan pangkat itu hasil dari pencapaian yang harus dilakukan oleh seorang ASN guru. Karena kita sudah disebut sebagai tenaga profesional. Sehingga tenaga profesional, salah satu indikator bahwa dia profesional atau tidak yaitu bagaimana dia meniti karir sampai ke 4E. Jadi sampai ke 4E. Tentu sampai puncaknya. Itu adalah impian dari banyak teman-teman, atau bahkan semua teman-teman punya impian untuk sampai ke 4E. Termasuk saya pribadi. Nah, jadi semakin tinggi sebenarnya kepangkatan seorang itu menandakan bahwa kualifikasi dia sebagai seorang guru itu diakui. Salah satunya. Nah, di sini maka untuk mencapai itu di kata pengantar ini, yang membuat kata pengantar ini adalah Dirjen GTK, teman-teman, dari Kemdikbud. Nah, guru sebagai profesi di dalam meniti karirnya tadi tidak serta-merta diberikan secara gratis, teman-teman, atau free. Tapi ada langkah, ada kegiatan, ada aktivitas yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu. Untuk mendapatkan kepangkatan. Dengan kepangkatan kita mendapatkan reward berupa kenaikan gaji misalnya,
Nah, ini akan menjadi selalu berhubungan bahwa profesi kita sebagai seorang guru harus disertai dengan aktivitas-aktivitas yang menunjang profesi kita. Yaitu yang biasanya kita lihat atau kita pahami adalah dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang ini biasanya kita sebut dengan PKB. Nah, ini pengantar dari Dirjen GTK. Maksud dari buku ini adalah ini teman-teman, terbentuknya guru yang profesional. Nah, dengan adanya kegiatan pengembangan ini, panduannya atau pedomannya ini, maka ini akan menjadi pegangan bagi guru, tim penilai, maupun pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan. Di pemangku kepentingan inilah akan memutuskan misalnya kenapa guru atau PNS itu hanya berhenti pada misalnya 4B atau 4A misalnya. Guru atau PNS berhenti pada 4A dan 4B. Kenapa kok tidak bisa berlanjut ke 4C? Ini akan menjadi pertanyaan. Nah, ini akan menjadi pertimbangan bagi stakeholder dari pemangku kepentingan untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil ketika ada guru atau PNS yang hanya berhenti pada 4B atau 4A misalnya. Nah, buku ini hadir untuk memberikan acuan itu sehingga kenaikan pangkat kita menjadi terarah. Tidak ngawur atau tidak katanya dan ini sangat efektif untuk menekan tingkat kecurangan atau mafia dalam kenaikan pangkat. Nah, di sini yang membuat adalah Dirjen GTK, teman-teman. Apa saja isi dari buku ini, teman-teman? Kita lihat daftar isinya. Nah, di pendahuluan nanti kita akan bahas. Jadi di pembukaan ini, di video pembukaan ini kita akan bahas awal dari buku ini. Jadi nanti kita bahas di pendahuluan dulu. Dan nanti satu persatu kita akan bahas tentang di bab 2 ini, yaitu tentang PKB, apa saja. Nanti kita akan bahas di sini dan ini akan memakan waktu yang lebih banyak. Terus ada di sini banyak sekali. Pada intinya ada 3, teman-teman. Prinsipnya dari buku ini, intinya ada 3. Pengembangan diri atau kita sebut dengan PD biasanya di sini. Ada publikasi ilmiah kita sebut dengan PI dan ada karya inovatif kita sebut dengan KI. 2 hal ini kita biasanya sebut dengan PIKI, teman-teman. Jadi publikasi ilmiah dan karya inovatif. Sedangkan PD ini berhubungan dengan pengembangan diri, workshop misalnya atau pelatihan, pengembangan diri yang secara kolektif misalnya MGMP, seminar dan seterusnya, itu ada di pengembangan diri. Publikasi ilmiah, hal-hal yang berhubungan dengan publikasi ilmiah biasanya dalam bentuk buku atau artikel ilmiah atau jurnal dan bermacam-macam, nanti kita akan bahas. Dengan karya inovatif ini lebih umum lagi pada karya-karya seni, teknologi tepat guna, dan nanti akan kita bahas satu persatu di sini. Nah, sebenarnya inti dari buku itu ada di bab 3. Nah, di sini nanti yang paling penting lagi ada di lampiran ini, teman-teman. Lampiran ini berisi tentang bagaimana kita membuat sistematika laporan, teman-teman. Jadi sistematika laporan ada di sini. Bagaimana cara membuat laporan pengembangan diri berupa pelatihan 32 jam misalnya, atau cara membuat laporan dalam bentuk IHT, bagaimana cara melaporkan kalau kita mau mengajukan dalam bentuk buku misalnya, dan seterusnya, nanti akan ada di lampiran. Jadi pembahasan kita nanti misalnya kita membahas tentang publikasi ilmiah berupa buku teks misalnya. Nah, sistematika dari buku teks itu nanti akan ada di lampiran. Nah, itu nanti kita akan meloncat ke lampiran. Sehingga kita tahu bahwa buku yang kita buat itu benar-benar terstandar berdasarkan buku 4. Ini yang kadang-kadang jarang difahami oleh teman-teman pada saat mengajukan angka kredit. Nah, baik teman-teman, di daftar tabel ini banyak juga di tabelnya ini. Jadi buku ini sekitar, kalau saya lihat di aslinya teman-teman,
Yang saya layout ulang itu 104 ditambah 10 sekitar 114 halaman. Nah, jadi daftar tabel ini saya sesuaikan dengan pada saat saya tata ulang. Jadi tidak berdasarkan e-book aslinya. Nah, di sini ada banyak hal yang bisa dilihat di sini, teman-teman. Angka kredit dan seterusnya, ini berupa angka kredit, terus ada buku dalam bidang pendidikan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus yang penting juga di sini daftar lampiran. Nah, ini ada kerangka laporan dalam diklat fungsional misalnya. Terus ada kegiatan kolektif seperti MGMP, bagaimana kalau kita melaksanakan presentasi ilmiah. Terus ada publikasi hasil penelitian pendidikan formal, biasanya PTK itu yang kita sebut dengan PTK. Terus makalah berupa tinjauan ilmiah. Nah, termasuk di sini kerangka isi kalau kita membuat best practice, buku pelajaran, modul, diklat, buku dalam bidang pendidikan, buku pedoman guru, karya tepat guna, semuanya ada, teman-teman, di sini. Jadi kerangka-kerangka ini sangat penting ketika kita membuat buku misalnya, atau modul, atau buku pelajaran dan sebagainya. Semuanya ada di sini, teman-teman. Nah, ini lampirannya. Ini yang tidak kalah penting, bagaimana cara laporan membuat alat praktikum dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Nah, di pendahuluan ini semuanya diawali dari munculnya Permenpan RB, teman-teman. Ketika saya jadi PNS tahun 2009, di samping buku 4, buku 1 sampai buku 5 waktu itu yang saya cari terlebih dahulu adalah peraturan ini. Karena pas pada saat saya diterima PNS di Mojokerto waktu itu, saya cari ini. Karena ini adalah kunci dari pengembangan karir seorang PNS atau ASN. Sekarang kita disebut dengan aparatur sipil negara. Nah, peraturan inilah yang melahirkan atau memunculkan buku 4, buku 1 sampai buku 5. Jadi di sini kalau di dalam Permenpan ini masih bentuk umum, teman-teman, tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dia akan dirinci lagi di buku 1 sampai buku 5. Yang kita bahas di sini adalah buku 4 dan buku 5. Nah, ini pentingnya kita mempelajari buku ini. Nah, munculnya buku 4 dan buku 5 ini adanya Permenpan RB, yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Nah, teman-teman bisa cari ini banyak di internet. Nah, di sini membahas tentang bagaimana guru dalam melakukan kenaikan pangkat dan pengembangan karir selain kegiatan pembimbingan dan tugas tambahan lainnya yang relevan di sekolah. Jadi pembelajaran itu bukan masuk pada ranah buku 4, teman-teman. Nah, teman-teman bisa membaca di buku 1 sampai buku 3. Nanti akan ada penjelasan bagaimana tentang pembelajaran atau PKG, penilaian kinerja guru. Nah, di sini guru diharapkan dia tidak hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan. Artinya apa? Hanya memiliki ilmu pengetahuan modal untuk mengajar saja, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah jadi di samping dia punya pengetahuan, dia juga mampu mengembangkan diri. Pengembangan diri itulah yang dimaksudkan agar setiap ASN, setiap guru, setiap pendidik itu memiliki kepribadian yang matang, kuat, dan seimbang. Dengan mengisi apa? Ya dengan mengisi kegiatan-kegiatan keprofesian yang berkelanjutan. Sehingga dia disebut dengan guru yang profesional. Nah, di sini akan menjadikan guru mampu beradaptasi dengan cepat. Tentu yang di abad yang ke-21 ini, teman-teman, dengan teknologi terutama pada saat pandemi seperti ini, guru harus mampu menyesuaikan diri untuk pembelajaran daring misalnya. Yang biasanya hanya tatap muka langsung 180 derajat kita melaksanakan daring secara murni, padahal kita belum berpengalaman, kita tidak pernah melaksanakan, tapi kita dipaksa agar tadi kita menjadi guru yang benar-benar profesional walaupun di era pandemi seperti ini. Nah, ini adalah dasar hukumnya, teman-teman. Teman-teman bisa mencari, ini hal-hal yang bersifat umum saja biasanya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca di bukunya.
Apa tujuan dan manfaat dari buku ini, teman-teman? Intinya adalah ini, teman-teman. Dia memberikan informasi tentang kegiatan, teknis kegiatan dan angka kreditnya. Jadi ini yang paling penting. Acuan yang kita pakai di sini adalah bahwa di sini nanti akan dijelaskan bagaimana teknis kegiatan dan angka kreditnya secara rinci, teman-teman. Secara rinci. Tentu kita tidak bisa memenuhi semuanya. Tentu kita harus punya strategi. Kapan saya harus membuat buku, saya kapan harus membuat modul, saya kapan harus membuat artikel di jurnal, artikel di media massa. Semua itu adalah strategi. Nah, strategi itu bisa kita buat, bisa kita lakukan, bisa kita rencanakan apabila kita memahami betul tentang apa yang ada di buku 4 ini. Jika tidak, maka akan sia-sia juga. Nah, apa manfaatnya? Setidaknya ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah bagi guru. Bagi guru, ini akan memberikan sarana aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menunjang karirnya. Tentu di sini kita menghadapi perubahan internal maupun eksternal, termasuk hari ini, kita di masa pandemi seperti ini, kita dituntut daring, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mampu itu. Nah, pengembangan diri itu sebenarnya maksudnya seperti itu. Kita ikut webinar misalnya, ikut pelatihan daring dan seterusnya. Semua dalam rangka itu. Jadi adanya pribadi-pribadi yang kuat sesuai dengan profesinya. Bagi sekolah tentu ketika guru sudah memenuhi kualifikasinya, maka bagi lingkungan makronya, karena guru tidak bisa dipisahkan dari sekolah, maka secara tidak langsung maka sekolah sebagai organisasi pembelajaran akan berlangsung efektif, ya, sehingga mampu meningkatkan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru. Dalam tentu hasil akhirnya adalah pelayanan kepada peserta didik. Nah, yang tidak kalah penting, agar penilaian yang dilakukan itu objektif, teman-teman, maka perlu adanya acuan atau rubrik. Kalau kita membuat soal, jika kita ingin menilai siswa itu kan kita punya rubriknya. Nah, rubrik itulah yang ada di buku 4 dan buku 5. Sehingga penilaian angka kredit kita harapkan mereka sangat objektif, bukan subjektif, tetapi objektif dalam menilai berkas kita yang kita ajukan untuk penilaian angka kredit, termasuk hal-hal yang wajib. Tentu ada teman yang misalnya membuat PTK sendiri tapi tidak nilai, ada teman yang satunya misalnya membeli PTK tetapi dinilai. Nah, ini akan menjadi evaluasi. Jadi standar PTK yang jelas itu seperti apa nanti akan ada di sini. Tentu dengan subjektivitas tim penilai tidak bisa kita pisahkan dan tentu tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita tidak melakukan pengembangan diri, publikasi ilmiah maupun membuat karya inovatif. Nah, di sini teman-teman pentingnya kita mempelajari buku 4 ini. Nah, ini saja sebagai pengantar bagi saya untuk kita sebagai ajang diskusi. Apapun yang kita diskusikan silahkan nanti tulis di kolom komentar, kita akan diskusi. Pengalaman saya dengan pengalaman teman-teman tentu akan berbeda. Di daerah saya dengan di daerah teman-teman tentu akan berbeda. Nah, di sinilah ajang diskusi kita. Kita akan mendiskusikan semua yang ada di buku 4. Nanti akan kita lanjutkan dengan buku 5 yang tidak kalah pentingnya juga. Jangan lupa like video ini jika suka, sebar ke teman-temannya bila video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng agar teman-teman nanti mendapatkan notifikasi video jika nanti saya sudah membuat video yang baru, yaitu tentang bab 2-nya. Jadi ini bab 1 sebagai pengantar. Nah, ini untuk diperuntukkan untuk siapa saja, ini bersifat teknis saja, teman-teman. Nah, kita dibahas di bab 2 ya, tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan profesi guru. Ini masih pembukaan yang kedua lah ya. Tapi ini hal yang penting bagi kita untuk menerapkan strategi apa yang harus kita lakukan ketika kita naik pangkat. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Diskusi akan semakin menarik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.